teman-teman, jadi kali ini saya akan mengerjakan soal tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, ini ada soalnya, yaitu kantor modern arsitek. Nah, yang pertama itu kita mau mengerjakan jurnal umumnya terlebih dahulu dari soal yang sebelumnya. Di sini ada nama kantor atau nama perusahaannya, yaitu Modern Arsitek. Terus ada tanggal, ada keterangan, ada ref posting, debit, dan kredit. Di sini juga ada halaman jurnal umum 01. Berhubung karena di sini jurnal umum kali ini hanya ada satu halaman, jadi ditulis JU 01. Terus berpindah ke tanggal. Di kolom tanggal itu yang pertama kita tulis bulannya, yaitu Januari. Terus di sisi kiri tahunnya, di sisi kanannya seharusnya sih tanggal ya guys, tapi karena di buku itu menggunakan huruf, jadi kita juga menggunakan huruf. Nah, transaksi yang pertama itu Karina membuka rekening bank atas nama Modern Arch sebesar 50 juta rupiah. Karina membuka rekening bank ini termasuk kas, dan kasnya bertambah berarti di debit. Lalu Karina membuka rekening bank juga ini termasuk modal awalnya sebesar 50 juta rupiah juga. Terus kita beri keterangan di bawah modal, yaitu membuka rekening bank. Nah, ref posting tidak usah diperhatikan dulu teman-teman, karena ref posting itu diisi setelah buku besarnya diisi. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari sebesar 3 juta. Membayar sewa kantor ini termasuk beban sewa. Beban sewa bertambah itu di debit sebesar 3 juta rupiah. Nah, karena membayar sewa kantor berarti kasnya berkurang, dan kas berkurang itu berada di kredit. Nah, ini juga dikasih keterangan. Lalu yang ketiga itu ada soalnya membeli kendaraan operasional seharga 30 juta rupiah dengan membayar sebesar 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Nah, karena kendaraannya bertambah sebesar 30 juta rupiah, kita simpan kendaraan di sisi debit. Lalu karena kasnya berkurang tetapi hanya sebesar 7.500.000. Terus sisanya itu wesel bayar, atau wesel bayar juga ini sama seperti angsuran atau utang. Jadi berada di sisi kredit. Nah, kita beri keterangan juga membeli kendaraan operasional. Nah, transaksi selanjutnya itu ada membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit sebesar 9.500.000. Nah, ini berarti peralatannya bertambah di debit sebesar 9.500.000. Terus karena ini membelinya secara kredit berarti kasnya tidak berkurang. Berarti ini termasuk kepada utang usaha karena dibeli secara kredit, dan utang usaha bertambah itu ada di sisi kredit. Nah, perlengkapan ini sama seperti peralatan tadi, sama seperti kendaraan. Perlengkapannya di debit karena bertambah, kasnya berkurang jadi di kredit. Lalu asuransi dibayar di muka juga sama, berada di sisi debit, kasnya berkurang, berada di sisi kredit. Terus transaksi selanjutnya itu G, yaitu menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan sebesar 10.500.000. Di sini soalnya itu menerima kas, berarti kasnya bertambah sebesar 10.500.000 dan pendapatannya juga bertambah. Dan pendapatan bertambah itu ada di sisi kredit. Jadi pendapatannya 10.500.000 berada di sisi kredit. Nah, kita semuanya ini dikasih keterangan masing-masing guys, sesuai soalnya bagaimana. Nah, lanjut transaksi H, yaitu membayar kas untuk beban lain-lain. Beban bertambah itu ada di debit. Jadi beban lain-lain di debit sebesar 1.500.000 dan kasnya berkurang berarti di kredit sebesar 1.500.000. Nah, yang
Transaksi I yaitu utang usaha. Di sini membayar utang kepada kreditur, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang itu ada di debit sebesar 5 juta. Karena membayar utang berarti kasnya berkurang, berarti kas berada di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, lanjut yaitu transaksi J, membayar angsuran wesel bayar yang telah jatuh tempo. Wesel bayar kan termasuk utang atau angsuran, berarti wesel bayar berkurang itu berada di sisi debit dan kasnya berkurang di kredit. Beban cetak biru berada di debit karena beban, terus utang usaha berada di kredit. Karena di sini soalnya menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru, berarti ini termasuk utang usaha. Nah, di situ selanjutnya ada transaksi L, mencatat pendapatan jasa atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Februari. Pembayarannya ini belum diterima, berarti ini termasuk piutang usaha. Piutang usaha bertambah itu di debit sebesar 22.350 dan pendapatan jasa operasional sebesar 22.350 di kredit. Nah, begitu juga dengan beban gaji dan beban kendaraan, sama seperti yang tadi. Setelah semuanya selesai, kita tinggal jumlahkan sisi debit dan sisi kredit dengan klik sama dengan ketik sum dalam kurung terus blok angka yang ingin dijumlahkan, lalu balas kurung terus enter. Nah, hasilnya 152.50.000 rupiah. Lanjut ke buku besar. Pada buku besar ini ada yang pertama akun kas. Nah, akun yang ingin kita hitung pertama itu akun kas, terus nomor akunnya 101. Penomoran akun ini tergantung kepada termasuk di mana akun tersebut. Misalnya kas termasuk di harta atau aktiva. Nah, ini berawalan angkanya yaitu awalan angkanya 1. Misalnya nomor akunnya bisa 101, bisa 111, tergantung kemauan masing-masing, tergantung ketentuannya guys. Jadi saya menggunakan nomor akunnya pada kas itu 101. Nah, di buku besar ini kita tinggal memindahkan semua kas yang ada di jurnal umum ke buku besar. Dipindahkannya itu menggunakan keterangannya yang tadi sudah dalam kurung di jurnal umum. Nah, dipindahkan berdasarkan tadi kan ada debit, ada kredit. Terus pada bagian saldo itu yang transaksi pertama dipindahkan dulu ke debit karena dia berada di sisi debit. Terus yang 50 juta di debit dikurangi dengan 3 juta yang ada di kredit, hasilnya 40 juta rupiah. Jadi begitu pula dengan transaksi-transaksi selanjutnya, baik itu piutang, modal, beban cetak biru, beban lain-lain, semuanya sama perhitungannya guys. Intinya debit ketemu debit itu ditambah, debit ketemu kredit itu dikurang, kredit ketemu kredit itu ditambah. Nah, seperti ini ada di sisi kredit. Pada pendapatan jasa, kredit kan ketemu kredit, jadi ditambah 10.500 ditambah 22.350. Nah, semuanya pengerjaannya sama teman-teman. Lanjut ke neraca saldo. Di neraca saldo ini kita tinggal memindahkan saja. Pada kolom keterangan diisi dengan nama akun, ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan juga akun-akun selanjutnya. Nah, cara pemindahannya itu guys, kita tinggal memindahkan penjumlahan terakhir yang ada di buku besar. Nah, contohnya pada akun kas, penjumlahan terakhirnya itu 28.800. Kita tinggal memindahkannya apakah dia ada di sisi debit atau di sisi kredit. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan. Penjumlahannya itu sama seperti tadi, ada ketik
sama dengan terus sum, terus dalam kurung, terus blok angka yang ingin dijumlahkan, lalu balas kurung, enter. Nah, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.